pembahasan perkayuan kan agak ringan ya, masih ada lah. Iya, masih ada karena proyek itu kan jangkanya cuma 6 bulan. Iya, benar. Mas kan masih bisa produksi. Saya kemarin inovasi kita bergandengan ekspor ikan. Ekspor Ya, ikan. iya. Bergandengan, tapi maksudnya jangkanya nggak panjang. Temen ada kekurangan dana, ayo bantu. Tapi sampai sekarang bagus. Udah. Sekarang lebih bagus udah gitu. Udah fokus ini udah. Ibu saya seorang pedagang di pasar. Pedagang. Bapak saya seorang sopir. Nah, kali-kalinya apa? Dagangnya dapat dari ibu. Tapi kelahiran asli mana sih bang? Banyuwangi ya. Daerah Kecamatan Bangurjo, desanya Temurjo. Masa kecil saya sejak SD sudah mencari rumput untuk menghidupin kambing. Dulu kan cuma main di sawah. Ya sawah, atau bikin mobil-mobilan dari daun pisang ya, kita buat sendiri. Iya, dari sepet itu dikasih bahan itu udah. Masa kreatif kalau Habis pulang itu bantu ibu, habis itu nyari rumput dulu, habis itu udah main. Terusnya nggak pernah. Kalau disuruh belajar sering, habis maghrib itu. iya. Tapi sering tidur saya, baca buku sambil tidur. Paling males suruh baca. Kalau saya cita-cita dulu bengkel, Bengkel. iya. Kenapa bengkel bagus? Dia kan suka otomotif aja ya. Dari kecil. Iya. Itu sih udah otak apa nih? Iya, bersepeda ke gayung itu diapain. Ya setelah lulus saya di sana kursus mekanik setahun. Ya saya dulu dari jual kambing itu. Tetap dari jualan. Saya setelah kursus kerja sebentar. Ikut kerja di bengkel. Tercapai berarti bengkelnya ya. Itu masih zaman tuh bambu di Surabaya saya. Terus main nggak kemana sana tanpa sangu, naik kereta gandol sampai ke Jakarta karena saya nggak sama sekali pun. Modal badan. Iya. Bisa. Kan dulu kan kereta itu kan kita kan naik gitu. Tapi Makan entah. Ya kita bersihin apa kan pasti orang dikasih kan. Kita bantu kadang kita bantu apa kan bawain yang banyak tuh. Iya. Bantu gitu. dikasih upah berapapun, Iya, kita bisa makan kan. Itu yang dilakukan. Iya. Clear itu. Tanpa tujuan berarti. Tanpa tujuan. Tapi nggak ada saudara juga di sana. Tidak ada. Benar-benar bawa diri aja. Ya, habis itu cuma di sana ada di Jakarta ada saudara. Cuma saya belum hubungin itu. Baru terakhir lulus saya itu tes di Jakarta itu baru saya hubungin. Tapi pada saat dulu tidur di mana? Ya di terminal itu kan. Iya stasiun. Kan dulu pang-pang itu kan. Iya. Udah sempat merasakan juga loh. Mungkin orang yang terus tidur di emperan. Iya. Kursi-kursi. Iya. Di teras sampai di satu orang juga pernah di emperan sih. Iya. Iya di depan toko. Awalnya berarti cuma ya ada harus. Iya makanya tidur lah di pantai tidur. Nggak bawa apa. Nah, Gimana? itu saya lari ke sini kan ada saudara yang ikut saudara saya di sini kan juga jualan seperti ini cuma paket-paket. Di daerah mana? Kalau sekarang di Gunung Sambutan, dulu di Kargo. Oh, berarti masih di Denpasar. Ya. Berapa kali di sana? Di sana mulai 2007 sampai 2008 akhir ya. Kalau saya ya, dulu ya yang ngangkut-ngangkut gitu. Punya uang sedikit dan kumpulin kan udah punya supplier saya. Udah kenal lah. Udah kenal. Tahu saya keluar dari sini, ayo kamu nyari gudang sendiri, saya ngasih barang. Udah keluar saya. Udah keluar. Tahu saya keluar dari situ, dia langsung nyari saya. Tapi waktu itu sebelum keluar sudah ada persiapan atau sebelum? Udah. Nekat
membangun mulai dana. Modal kan? Modal. Pada saat Modal. itu gimana caranya mengatasi untuk modal ini? Caranya kita harus mencari konsumen yang bisa mau model kita. Kita kirim barang nih, kita kasih, kan dapat keuntungan dari situ kita kumpulin. Oh, berarti yang Kita kasih harga murah, tapi dia cash langsung ya. Pada saat itu berapa orang Pak? Hanya Pak Agus sendiri apa ya? pada saat awal mulai membangun. Itu berjalan kita berani Beranilah. ngambil video. Bermain kita harus datang nawarin dan Langsung beri door to door. udah terus. Kita kan servisnya gimana? Belum Kita ada kan ya kita tangani sendiri. Orang kalau kita tangani sendiri itu pasti lebih. Ya. Kalau harga saya nggak pernah ngadepin tetap kan. Kadang kita ambil tipis dah. Yang penting lancar. Kita jual harga itu perbandingan kita kan udah punya rezeki masing-masing ya. Kalau kita ngikutin pasti hancur. Saya pernah ngikutin kayak gitu. Sampai seluruh Bali saya ikutin. Ternyata malah kekuatannya orang berapa tahun? Tahu-tahu kendor. Iya. Kalau besar gimana ya? Ya kan banyak Bagus. Ibaratnya kita pernah handle suatu mungkin proyek besar yang kita punya. Tidak, saya tidak pernah itu proyek besar. Kalau itu proyek besar kan kita modalnya nggak punya. Kita yang iya kan Pak. Kalau proyek itu kan kita modalin dulu sendiri. Saya kebanyakan jual bahan saja. Itu jumlahnya mungkin yang paling besar kemana sih Pak? Dulu ke mana? Dulu ke Gianyar sama Tabanan. Tetap dia yang keamanan ya. Ya itu kan banyak betul. Dan Dulu saya mainnya Jati aja. kalau sekarang udah banyak. Sekarang udah. Mulai banyak ya. Tapi dari sebelum saya terjun main ke Jati, itu saya udah sering waktu ikut saudara di Denpasar itu saya ke Surabaya, ke Cawok itu disuruh-suruh gitu. Tuh, Kalimantan. Kalau yang masuk ke sini itu sudah diketok sudah. Iya. Bukan yang utuh kan Bang? Nah. Karena kita banyak teman-teman yang kemarin utuh-utuh. Iya. Sobat ada yang kecegat juga. Iya. Karena perkara bukan hasil ini ya. Karena surat izin-izin lumayan juga. Lumayan. Berat juga. Kalau dulu zaman itu kan cuma yang punya dokumen itu berapa perusahaan aja. Iya dulu. Dulu masih naik kerja. Kalau sekarang kan tidak semua orang bisa memperbitin dokumen. Ya, benar-benar. Kok dulu banyak yang kira-kira? Iya. Bukan aja lagi. Tapi sempat ikutin yang itu waktu. Ya, tergantung suppliernya kan kita tempat nyampe sini aja. Kita kan yang kerja di sini. Benar. Resiko itu perjalanan yang banyak. Ya, makanya kita kerjanya di sini. Dari mana? Maksudnya dalam artian ya seperti kamu sampaikan ditipu, kita udah bayar barang nggak dikirim. Kalau itu ada, kalau ditipu kebanyakan di sini lah. Kita Udah kirim barang, barang uang nggak udah bayar. ada. Tapi kalau barang kita udah bayar barang nggak kirim ada. Ada juga. Itu transaksi keberapa? Maksudnya nggak mungkin kita baru transaksi tiba-tiba udah terjadi. Biasanya Ada. Itu waktu berapa tahun? Sekitar 2014. 2014 itu sempat kejadian. Itu ambil berapa banyak Pak? Kalau dulu satu profesor itu. Itu. Tapi itu kan harus kirim, habis itu minta kiriman dulu, habis itu enggak dikirim. Komplainnya itu kalau di kayu itu nggak begitu, cuma kalau di mebel Di sini langsung produksi untuk mebel ya? Ada juga. ada. Ini mebel mulai dari kapan Pak Gus untuk ekspor sekitar mebel? Mebelnya udah 2017. Oke, dari awal sama fokus di kayu dulu, setelah itu mulai ekspansi ke arah mebel. Iya. Awalnya bisa ekspansi ke mebel ini? Karena untuk kita limbah-limbahnya ini kita produksi. Harapannya ya
bagus, lebih baik. Tetap berjalan, dijalanin aja. Ekspansi ke bidang usaha. Sekarang kan lagi banyak dalam prosesnya adalah seperti villa, bahkan pembangunan yang joglo. Mungkin mau main juga ke arah sana, mungkin. Kalau joglo, gimana kayak surat sih? Sudah sebentar ya. Kalau bikin rumah kayu itu udah saya dari Udah. Nggak maksud ikut terjun menjadi pemainnya nih. Iya, pernah jadi pemain. Tapi kita kadang kalah ke tukang. Iya, masih nyari tukang juga. Iya, kalah ke tukang. Saya pernah ngerjain di Nusa Dua itu. Saya sudah percaya tukang, ditinggal sama tukangnya. Bikin rumah kayu. Tembak pohon. Ya, habis itu kita berpikir kita nyari orderan susah. Kalau tukang nggak kerja kasihan. Kenapa kita pikir berat dikasihin malah kita kena? Nah, iya. Sampai saya berpikiran kayak gitu. Iya. Kan baru ini saya cari lagi. Kemarin baru cuma cukup tukang berapa 4. Karena kan udah gimana ya? Udah jujur lah mikirin kita udah nyari orderan susah. Ini jangan katanya kita kasih kerjaan oke siap. Ternyata hobi saya ke main mobil dan main sepeda. Sepeda kayu? Enggak, sepeda motor. Sepeda kayu. Kalau ke mobil modif saya. Lebih ke arah modifikasi. Iya. Kalau motor? Motor ke itu. Lebih ke arah Atas ya. Kalau instan tidak bisa. Nggak bisa. Kita harus pakai berjuang lagi. Kalau kita belum pernah kelihatan, kita akan ada motivasi sama sekali. Karena itu dorongan, gimana kita memajukan diri kita, mampu nggak yang orang bilang itu kita membuktikan. Asli. Ya itu jadi tetap harus kita dorong. Ya. Nah, kalau apa nih motivasinya buat yang muda-muda ya, Bang? Yang muda-muda ya semangat lah, jangan ya semangat kerja, jangan kita mengandalkan dari warisan lah. Setuju. Harus kita nyari sendiri nggak bisa. Kalau kita dikasih ya bersyukur. Kalau kita bisa mencari sendiri, bisa membuktikan, kita alhamdulillah.